Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulil Azmi Alpat, NIM 2071889. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pernapasan pada Makhluk Hidup. Dalam kelompok ini yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Aulil Azmi dan Yonia. Baiklah, dalam proses pembuatan video ini kami menggunakan aplikasi PN. Dalam aplikasi ini mempermudah kami untuk mengedit videonya dan memiliki banyak sekali fitur-fitur yang bagus untuk mengedit video presentasi ini. Baiklah, langsung saja. Baiklah, yang pertama itu pernapasan atau respirasi merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel tubuh serta lingkungan. Semua sel mengambil oksigen yang akan digunakan dalam bereaksi dengan senyawa-senyawa sederhana. Dalam mitokondria, untuk menghasilkan senyawa-senyawa kaya energi, air, dan karbon dioksida. Jadi, pernapasan juga dapat diartikan sebagai proses untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal yaitu proses pernapasan atau pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air antara organisme dan lingkungannya. Yang kedua itu pernapasan internal atau respirasi sel terjadi di dalam sel, yaitu sitoplasma dan mitokondria. Sistem pernapasan terdiri atas saluran atau organ yang berhubungan dengan pernapasan. Oksigen dari udara diambil dan masuk ke darah, kemudian diangkut ke jaringan karbon dioksida atau CO2, diangkut oleh darah dan dari jaringan tubuh ke paru-paru dan dihembuskan ke luar udara. Selanjutnya itu fungsi sistem pernapasan. Fungsi utama sistem pernapasan adalah memungkinkan pengambilan oksigen dari udara ke dalam darah dan memungkinkan karbon dioksida terlepas dari darah ke udara bebas. Fungsi-fungsi tambahan yaitu yang pertama itu tempat menghasilkan suara, tertawa, menangis, bersin, dan terakhir itu batuk. Selanjutnya organ sistem pernapasan. Pertama itu ada hidung atau nasal. Hidung adalah bangunan berongga yang terbagi oleh sebuah sekat. Di tengah menjadi rongga hidung kiri dan kanan. Hidung meliputi bagian eksternal yang menonjol dari wajah dan bagian internal berupa penyalur udara. Di bagian depan berhubungan keluar melalui nares atau cuping hidung. Anteriodon di belakang berhubungan dengan bagian atas paring. Selanjutnya organ sistem pernapasan yang kedua itu ada paring. Paring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dan rongga mulut kepada laring. Pada dasar tengkorak, paring berupa pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan tirokoid. Selanjutnya itu ada laring. Laring merupakan saluran udara yang bertindak sebagai pembentuk suara. Terletak pada garis tengah bagian depan leher, sebelah dalam kulit, dan beberapa otot kecil dan di depan laring, paring, dan bagian antesosfagus. Laring tertutup oleh empang tenggorokan disebut dengan epiglotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi menutupi laring saat kita menelan dan mencegah aspirasi cairan atau benda padat masuk ke dalam batang tracheobronchia. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Yonia. Kepada saudari Yonia, saya persilakan.
Saya Yonia dengan NIM 207190044. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari yang disampaikan oleh teman saya yaitu Ulil Azmi Alfat pada sistem pernafasan. Nah, organ sistem pernafasan yang keempat itu ada trakea, di mana trakea adalah tabung terbuka berdiameter 2,5 cm dan panjang 9 sampai 11 cm. Trakea terletak di daerah leher depan esofagus dan merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan. Di daerah dada, trakea meluas dari laring sampai ke puncak paru. Tempat ia bercabang menjadi bronkus kiri dan kanan. Jalan nafas yang lebih besar ini mempunyai lempeng-lempeng kartilago di dindingnya untuk mencegah dari kempes selama perubahan tekanan udara dalam paru-paru. Nah, organ selanjutnya yaitu ada bronkus. Selanjutnya itu ada alveolus, di mana alveolus adalah unit fungsional paru. Setiap paru mengandung lebih dari 350 juta alveoli. Masing-masing dikelilingi banyak kapiler darah. Alveoli bentuknya poligonal. Alveolus yaitu tempat pertukaran gas asinus terdiri dari bronchiolus dan respiratorius, atau lintasan berdinding tipis dan pendek yang terkadang memiliki kantong udara kecil atau alveoli. Dan yang terakhir itu ada paru-paru, di mana paru-paru adalah struktur elastis seperti spons. Paru-paru berada dalam rongga torak yang terkandung dalam susunan tulang-tulang iga dan terletak di sisi kiri dan kanan mediastinum atau struktur blok padat yang berada di belakang tulang dada. Paru-paru menutupi jantung, arteri, dan vena besar, esofagus, dan trakea. Nah, itulah organ-organ sistem pernafasan yang ada pada manusia. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan yang ada pada serangga. Serangga juga hidup di darat layaknya mamalia, namun alat pernafasan yang digunakannya berbeda. Serangga menggunakan trakea untuk mendapatkan oksigen. Trakea merupakan sistem pernafasan yang sederhana. Sistem ini bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Prosesnya, udara akan masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga yang disebut spiracle. Spiracle memiliki fungsi yang sama seperti hidung, yaitu sebagai tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang tersambung ke trakea yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Itu sistem pernafasan yang ada pada serangga. Selanjutnya kita beralih ke sistem pernafasan burung. Nah, pada burung sama seperti hewan yang hidup di darat. Burung juga bernafas dengan paru-paru. Namun, paru-paru burung berbeda seperti hewan darat yang mengembang dan mengempis. Paru-paru burung berukuran tetap ketika bernafas dan hanya digunakan ketika burung tidak terbang. Sedangkan saat terbang, pundi-pundi udara membantu burung untuk bernafas. Organ ini merupakan kantung yang berfungsi menyimpan udara. Karena paru-paru kecil, burung membutuhkan alat pernafasan tambahan berupa kantong udara. Kurang lebih, tiap burung memiliki 9 kantong udara. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan pada amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Kebanyakan amfibi bermetamorfosis dari sistem pernafasan berupa insang menjadi paru-paru. Banyak hewan amfibi yang sebelum menjadi dewasa memiliki insang berbulu yang digunakan untuk mengambil oksigen dari air. Setelah mereka dewasa, insang tersebut berganti menjadi paru-paru yang berguna untuk menyerap oksigen dan membawanya ke aliran darah. Tetapi ada beberapa hewan amfibi bernafas menggunakan kulit. Kulit pada hewan amfibi bisa menyerap air yang kemudian akan terjadi proses pertukaran gas melalui kulit atau respirasi kulit. Hal ini memungkinkan amfibi dewasa tidak perlu naik ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Agar proses pernafasan melalui kulit tetap berjalan, maka mereka harus menjaga permukaan kulitnya selalu lembab. Dan yang terakhir itu ada sistem pernafasan pada ikan. Hewan yang hidup di air atau yang sering kita temui yaitu ikan, bernafas menggunakan insang. Insang pada ikan sendiri itu berfungsi untuk menyaring oksigen yang ada di dalam air.
Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan sisi kiri kepala ikan. Saat ikan menarik nafas, ikan akan membuka mulut dan menutup insangnya. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dalam air. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.